Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mahathir Adam, Uswatun Hasanah, Aldawiyah, dan Natasha Kamila. Kelompok kami akan menjelaskan tentang rencana jaringan persampahan, yaitu rencana yang dibentuk untuk dan mengelola sampah di permukiman penduduk. Konsep pengelolaan persampahan adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bertujuan untuk pengurangan sampah. Pengurangan sampah yang termasuk di dalamnya adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Hal-hal tersebut secara bertahap diterapkan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Penerapan label produk ramah lingkungan, kegiatan penggunaan ulang dan mendaur ulang, dan pemasaran produk-produk daur ulang. Dan dalam penanganan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha di sektor persampahan dapat dilakukan di upaya penanganan sampah. Oleh karena itu, upaya penanganan sampah lebih ditujukan untuk dilaksanakan di sumber sampah. Timbulan sampah. Timbulan sampah itu berasal dari persentase timbulan sampah 75% berasal dari pemukiman dan 25% berasal dari non-pemukiman. Ukuran timbulan sampah dapat didasarkan kepada berat dan volume. Berdasarkan berat, satuan berat ton atau kilogram, dan berdasarkan volume, satuan volume liter atau meter kubik. Satuan atau unit timbulan limbah padat. Metode pengukurannya ada yang pertama yaitu load count analysis yang didasarkan atas jumlah kendaraan pengangkutan yang masuk di lokasi transfer station atau recycling center atau TPA. Bisa berdasarkan jumlah, volume, dan berat. Yang kedua yaitu weight volume analysis. Pengukuran langsung pada kendaraan pengangkut bisa berdasarkan berat ataupun volume. Selanjutnya yaitu beberapa faktor penting dalam menghitung laju timbulan sampah. Yang pertama yaitu perkembangan jumlah penduduk. Beberapa metode proyeksi perhitungan jumlah penduduk yang dapat dilakukan antara lain metode least square, geometrik, dan eksponensial atau aritmatik. Yang kedua yaitu survei pengambilan contoh sampah di sumber sampah. Pelaksanaan survei dan pengambilan contoh berdasarkan SNI M-36-1991-03 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. C. Penentuan densitas sampah. Densitas sampah adalah berat yang diukur dalam satuan kilogram dibandingkan dengan volume sampah yang diukur tersebut. Metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan laju timbulan sampah adalah berdasarkan proyeksi penduduk dan penetapan kriteria besar timbulan sampah. Selanjutnya yaitu pewadahan sampah. Pemilihan sarana pewadahan sampah mempertimbangkan A. Volume sampah, B. Jenis sampah, C. Penempatan, D. Jadwal pengumpulan, E. Jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. Kriteria wadah sampah sesuai dengan SNI nomor 19-2454/2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah rusak dan kedap air. Yang kedua, ekonomis dan mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat. Dan yang ketiga, mudah dikosongkan. Selanjutnya adalah pengumpulan sampah.
Metode pengumpulannya adalah kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, serta pemerintah kabupaten atau kota. Pada saat pengumpulan, sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui: yang pertama, pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah. Yang kedua adalah penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. Pengumpulan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut. A. Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut. 1. Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2 hari sekali. 2. Masing-masing jenis sampah dimasukkan ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah. 3. Sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS 3R. B. Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut. 1. Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 hari sekali, lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R. 2. Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3 dan 5B3, sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampah lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW atau oleh pihak swasta. Pola pengumpulan. Terdapat 5 pola pengumpulan sampah, yaitu 1. Pola individual tidak langsung dari rumah ke rumah. Hal ini terjadi apabila A. Bagi daerah yang partisipasi masyarakat pasif, B. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia, C. Bagi kondisi topografi relatif datar, yaitu kemiringan rata-rata kurang dari 5%, dapat menggunakan alat pengumpul bermesin, contoh gerobak atau becak. D. Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung. E. Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya. F. Harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah. 2. Pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas umum. A. Kondisi topografi bergelombang, yaitu kemiringan lebih dari 15% sampai dengan 40%. Hanya alat pengumpul mesin yang dapat beroperasi. B. Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya. C. Kondisi dan jumlah alat memadai. D. Jumlah timbunan sampah lebih besar dari 0,3 meter kubik per hari. E. Bagi penghuni yang berlokasi di jalan protokol. 3. Pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial. A. Bila alat angkut terbatas. B. Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah. C. Alat pengumpul sulit menjangkau sumber sampah individual atau kondisi daerah berbukit, gang, jalan sempit. D. Peran serta masyarakat tinggi. E. Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut. F. Untuk pemukiman tidak teratur. 4. Pola komunal tidak langsung untuk pemukiman padat. A. Peran serta masyarakat tinggi. B. Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau alat pengumpul. C. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia. D. Bagi kondisi topografi relatif datar, kemiringan rata-rata kurang dari 5%, dapat menggunakan alat pengumpul non-mesin, contoh gerobak atau becak, sedangkan bagi kondisi topografi dengan kemiringan lebih besar dari 5%, dapat menggunakan cara lain seperti pikulan, kontainer kecil beroda, dan karung.
Leher jalan atau gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya. F. Harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah. 5. Pola penyapuan jalan. A. Juru sapu harus mengetahui cara penyapuan untuk setiap daerah pelayanan, diperkeras, tanah, lapangan rumput, dan lain-lain. B. Penanganan penyapuan jalan untuk setiap daerah berbeda tergantung pada fungsi dan nilai daerah yang dilayani. C. Pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut ke TPA. D. Pengendalian personal dan peralatan harus baik. Prasarana dan sarana pengumpulan. 1. Jenis dan volume sarana pengumpulan sampah harus A. Disesuaikan dengan kondisi setempat, B. Dilakukan sesuai dengan jadwal pengumpulan yang ditetapkan, dan C. Memenuhi ketentuan dan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang telah tersedia. 2. Jenis sarana pengumpulan sampah terdiri dari A. TPS, B. TPS 3R, C. Alat pengumpul untuk sampah terpilah. 3. Perhitungan kebutuhan alat pengumpul. A. Menghitung jumlah alat pengumpul, yaitu gerobak atau becak sampah atau motor sampah atau mobil bak dengan kapasitas 1 meter kubik di perumahan, yaitu jumlah sampah anorganik di dalam kurung jumlah rumah mewah bagi jumlah rumah sedang bagi jumlah jiwa di rumah susun tutup kurung bagi dengan jumlah timbulan sampah di jumlah rumah sederhana bagi persen sampah halaman dibagi dengan kapasitas alat pengumpul dikali faktor pemadatan alat, yaitu sebesar 1,2 dikali dengan ritasi alat pengumpul. B. Menghitung jumlah alat pengumpulan secara langsung atau truk, yaitu timbulan sampah jalan ditambah timbulan sampah taman per hari dibagi dengan kapasitas truk kali 1,2 kali ritasi. C. Menghitung kebutuhan personil pengumpul. Personil pengumpul sama dengan jumlah angkutan pengumpul perumahan tambah dalam kurung 2 kali jumlah truk pengumpulan langsung. Perencanaan operasional pengumpulan. Perencanaan operasional pengumpulan sebagai berikut. A. Ritasi antara 1 sampai 4 kali per hari. B. Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali tergantung dan kondisi komposisi sampah, yaitu semakin besar presentasi sampah yang mudah terurai, periodisasi pengumpulan sampah menjadi setiap hari. Untuk sampah guna ulang dan sampah daur ulang, periode pengumpulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan 3 hari sekali atau lebih. Untuk sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3 serta sampah lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. C. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap. D. Mempunyai petugas pelaksanaan yang tetap dan dipindahkan secara periodik. E. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh, dan kondisi daerah. Tentang pemindahan dan pengangkutan sampah. A. Sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan di sini merupakan suatu kegiatan operasi yang dimulai dari titik kumpulan terakhir dari siklus pengumpulan sampah hingga ke TPA atau ke tempat penampungan sementara. Dan kemudian kita membahas metode pemindahan dan pengangkutannya. Nah, di sini kita harus mengatur jadwal pemindahan dan pengangkutan sampah yang sesuai dengan jenis sampah
dan sumber sampahnya. Kemudian penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah yang terpilah. Selanjutnya kita ke pola pengangkutan. Nah, pola pengangkutan ada dua, yaitu tentang sistem kontainer angkat atau Hauled Container System (HCS) dan sistem pengangkutan dengan kontainer tetap. Di sistem kontainer angkat ini, proses pengangkutannya dapat dilakukan dengan kendaraan yang dari pol dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawanya ke TPA. Dan kemudian kendaraan yang membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer isi berikutnya. Begitupun seterusnya. Siklus ini terjadi berulang sampai terakhir. Dan kemudian tentang sistem pengangkutan dengan kontainer tetap. Nah, di sistem pengangkutan dengan kontainer tetap ini, proses pengangkutannya itu terjadi secara mekanis, yaitu kendaraan dari pol menuju kontainer pertama, sampah dituangkan ke dalam truk kompaktor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong. Kemudian kendaraan menuju kontainer berikutnya sampai truk penuh dan kemudian menuju TPA. Demikian juga seterusnya sampai ke hari terakhir. Penentuan sarana pengangkutan. Dalam skala kota harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sampah harus tertutup selama pengangkutan agar sampah tidak berceceran di jalan dan tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Kemudian, tinggi bak maksimum 1,6 meter dan sebaiknya ada alat pengungkit tidak bocor agar lendir tidak berceceran selama pengangkutan. Selanjutnya disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui. Jika melalui jalan besar, maka harus menyesuaikannya karena kan banyak kendaraan yang melintas jalan tersebut. Kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan dana dan teknik pemeliharaannya. Dan juga untuk jenis peralatannya dapat berupa dump truck, arm-roll truck, compactor truck, dan trailer truck. TPS. Di dalam menyediakan sebuah tempat penampungan sampah diperlukan syarat yang harus dipenuhi agar tempat tersebut bisa dijadikan sebagai TPS. Pertama itu luasnya harus sampai dengan 200 meter persegi. Kemudian tersedia sarana untuk pengelompokan sampah, paling sedikit 5 jenis sampah. Yang ketiga ada jenis pembuangan penampungan sampah sementara yang bukan merupakan wadah permanen. Kemudian yang keempat, sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam. Kelima, penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas. Ya, tidak mungkinlah kita menaruh tempat di samping jalan atau di jalan raya. Kemudian TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA. Selanjutnya, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, mudah diakses dan tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, yang terakhir, memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan TPS. Penyediaan TPS 3R, SPA, dan TST. Di sini mengenai TPS 3R itu telah ada kriteria yang harus dimilikinya seperti luas, jenis pembangunan penampung, tersedia sarana untuk pengelompokan sampah, penempatan lokasi 3R itu sedekat mungkin, dan lain-lain. Selanjutnya ke persyaratan teknis SPA. Selanjutnya ke persyaratan teknis SPA skala kota. SPA atau stasiun peralihan antara. SPA juga memiliki persyaratan teknis, yaitu
Yang pertama, luas SPA harus lebih besar dari 20.000 meter persegi. Produksi timbunannya harus lebih besar daripada 500 ton per hari. Dan sampai ke lokasi penempatan SPA ke pemukiman terdekat itu paling sedikit 1 km. Itu maksudnya ke pemukiman terdekat, bukan area pemukiman. Persyaratan teknik SPA, skala lingkungan hunian. Nah, ini baru yang bersifat lebih kecil. Itu luasnya itu paling sedikit 600 meter persegi, kemudian produksi timbunan sampahnya 20 sampai 30 ton per hari. Selanjutnya, lokasi penempatan di pusat area lingkungan hunian agar mudah dijangkau. Tujuannya itu dan mudah diakses. Kemudian fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ram dan sarana pemadatan dan penampungan lindi. Ini juga sangat berguna. Yang selanjutnya, pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA. Persyaratan teknis. Persyaratan teknis TPST. 1. Luas TPST lebih besar dari 20.000 meter persegi. 2. Penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota atau di TPA. 3. Jarak TPST ke pemukiman terdekat paling sedikit 500 meter. 4. Pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana halnya SPA skala lingkungan hunian. 5. Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga. Lokasi TPA. 1. Kriteria regional. Kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau zona tidak layak. A. Kondisi geologi. Tidak boleh di zona bahaya geologi. B. Kondisi hidrogeologi. Kemiringan zona harus kurang dari 20%. Tidak boleh pada daerah likup atau cegar alam dan daerah hampir dengan periode ulang 25 tahun. Kriteria penyisi. Kriteria penyisi kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik, yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut. A. Iklim. Iklim dibagi menjadi dua, yaitu hujan dan angin. Hujan adalah intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik. Angin, arah angin dominan tidak menuju ke pemukiman dinilai maka makin baik. B. Utilitas. Utilitas adalah tersedia lebih lengkap dinilai makin baik. C. Lingkungan biologis dibagi menjadi dua, habitat dan daya dukung. Habitat adalah kurang bervariasi dinilai makin baik. Yang B. Daya dukung, kurang menunjang kehidupan flora dan fauna dinilai makin baik. D. Kondisi tanah. Produktivitas tanah tidak produktif dinilai lebih tinggi. Kapasitas dan umur dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih baik. E. Ketersediaan tanah. 1. Penutup. Mempunyai tanah penutup yang cukup dinilai lebih baik. Status tanah makin bervariasi dinilai tidak baik. Kriteria lainnya. A. Demografi. Kepadatan penduduk lebih rendah dinilai makin baik. B. Batas administrasi. Dalam batas administrasi dinilai semakin baik. C. Kebisingan. Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. D. Bau. Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. E. Estetika. Semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik. F. Ekonomi. Semakin kecil biaya satuan pengolahan sampah per meter per kubik per ton dinilai semakin baik. Kriteria lain. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan perencanaan dalam sistem pengelolaan sampah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan data, yaitu kondisi existing, kondisi yang diinginkan, lalu baru kita mendapatkan potensi masalah. Langkah selanjutnya adalah menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang persampahan. Baru kita menciptakan kriteria desain. Lalu hasil daripada
tahapan yang sudah kita lakukan tersebut adalah perencanaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah, dan tahap pelaksanaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.